Seorang kakek berinisial I, warga Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara, ditahan di rutan Polres Aceh Utara sejak 1 September 2020. Perkaranya, lelaki 58 tahun ini jadi tersangka kasus pemerkosaan anak di bawah umur berusia 14 tahun. Korban sendiri merupakan anak tiri pelaku dari istrinya yang keempat. Korban mengaku telah diperkosa berulang-ulang kali sejak korban duduk di kelas 3 SD. Diketahui saat itu korban berstatus pelajar yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadianto melalui Kasat Reskrim AKP Rustam Nawawi mengatakan tersangka awalnya diamankan oleh pihak Polsek Payabakung. Tersangka kemudian diserahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Aceh Utara untuk penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Unit PPA Satreskrim Polres Aceh Utara Bribka T. Ariandi mengatakan dalam pemeriksaan korban mengaku selama ini diancam akan dibunuh oleh pelaku dan ibunya akan diceraikan jika menceritakan hal itu pada orang lain. Namun karena merasa sudah tidak tahan lagi karena merasa sakit, baru korban berani melaporkan. Apa penyebab Bapak melakukan persetubuhan terhadap dia? Sedangkan Bapak mempunyai istri. Memang semuanya itu karena imannya kurang, dan dia terlalu manja dengan saya, sehingga terpengaruhlah godaan setan itu. Jadi tersangka ini perkaranya berawal dari laporan korban kepada pamannya yang mengatakan bahwa dirinya sudah sering sekali disetubuhi oleh ayah tirinya. Kemudian berdasarkan laporan itu, paman korban melaporkan perkara itu ke Polres Aceh Utara. Kami dari pihak unit PPA melakukan penyelidikan. Selanjutnya unit PPA melakukan koordinasi dengan perangkat desa, mengamankan tersangka karena memang dari bukti permulaan yang cukup, tersangka memang terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya. Hingga berdasarkan hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit, terlihat rusak selaput darah korban, hingga kemudian perkara ini kita tangani di unit PPA untuk penyelidikan lebih lanjut. Ini pengakuan korban sudah terjadi berapa kali? Menurut pengakuan korban, perbuatan ini sudah tidak terhitung lagi karena perbuatan ini dilakukan sejak korban masih duduk di bangku kelas 3 SD, artinya sejak tahun 2017 hingga 2020. Baik. Nah, ini untuk pengakuan tersangka sendiri bagaimana? Kalau menurut pengakuan tersangka, perbuatan ini mulai dia lakukan sejak bulan 5 Mei 2020 hingga tanggal terakhir dia melakukan tanggal 29 Agustus 2020. Baik, ini untuk barang bukti yang diamankan? Kalau untuk barang bukti yang diamankan, kita sudah mengamankan pakaian yang digunakan korban pada saat terakhir disetubuhi oleh ayah tirinya. Ini terakhir kali kapan terjadi? Terakhir kali tanggal 29 Agustus 2020 di rumah tersangka. Di rumah tersangka. Baik, ini untuk ancaman pidana sendiri terkait kasus ini. Kalau ancaman pidana, kita mengacu kepada kanun jenayah, Ya. pasal 50, yang ancaman hukumannya 150 bulan kurungan. Ini dia. Ntar abang urusin ini. Mas bang, dulu. Sama siapa? Terus kopi.